orang yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, dia pegang prinsip kasih tidak mengenal beban. Sebesar apapun beban itu, karena aku cinta pada Yesus, aku tidak akan hitung untung berapa, rugi berapa. Aku mau melayani yang terbaik karena Yesus sudah melakukan yang terbaik bagi saya. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, puji Tuhan, saya tidak seperti Maria Magdalena, saya tidak dirasuk oleh roh jahat. Iya, tapi tahukah Anda, waktu Anda dan saya percaya Yesus, kita bukan hanya dibebaskan dari roh jahat, kita dibebaskan dari neraka. Neraka lebih kejam dari roh jahat. Harusnya Anda yang percaya, Anda telah dibebaskan dari neraka. Anda lebih dahsyat, Anda lebih berapi-api dalam melayani Tuhan. Tidak cari untung berapa, rugi berapa. Saya sudah diselamatkan. Jemaat terkasih, pembacaan firman Allah bagi kita pada saat ini terpilih dari surat Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10. Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10. Bapak Ibu perhatikan firman Allah di Alkitab masing-masing, dan kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yang sudah temukan firman Allah, sama-sama katakan amin. 1, 2 dan 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di malam yang pertama saya percaya Bapak Ibu yang hadir dan memberi perhatian sungguh-sungguh dalam KKR yang luar biasa di bawah tema Kasih Allah Melawat Bintuni. Kita sudah mendengarkan keterangan-keterangan seputaran kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Dia memenuhi semua kebutuhan lahiriah kita, saudara-saudara. Tapi yang paling penting, yang paling puncak, yang terbesar dari kasih Allah adalah Dia memberikan Tuhan Yesus bagi kita. Amin. Itu adalah kasih terbesar yang Allah karuniakan bagi saya dan saudara. Dan saya tekankan tadi malam jemaat terkasih bahwa apa gunanya kita memiliki segala sesuatu kalau kita tidak memiliki Yesus. Oke, sebelum saya lanjut, pastikan anak-anak jangan ribut ya.
Kakak-kakak di sekitar anak-anak tolong tenangkan kalau mereka ribut ya. Supaya jangan mengganggu konsentrasi. Baik. Jadi kekasih-kekasih Tuhan punya segala sesuatu, tapi kalau tidak punya Yesus dalam hidup ini maka sia-sia. Amin, kekasih Allah. Dan menarik bahwa ayat yang kita baca pada hari ini sebagai nats pembuka, Efesus 2 ayat 8 sampai 9, mengingatkan kita lagi bahwa kalau ada orang bisa percaya Yesus, ada orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semua adalah anugerah. Amin. Karena Kristen mempercayai doktrin sola gratia, hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah. Kita percaya doktrin sola fide, hanya karena iman. Tapi bagaimana orang bisa beriman? Kalau kita belajar Alkitab, sebenarnya itu karena pekerjaan Tuhan. Makanya tadi malam dalam khotbah saya munculkan beberapa ayat. Saya mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 44, Tuhan Yesus sendiri berfirman, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Beberapa ayat sebelum itu, Yohanes 6 ayat 37, Yesus berkata begini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Siapapun dia, mau suanggi, mau mantan pelacur, mau penjahat kelas kakap, model apapun, kalau memang orang-orang itu ditetapkan oleh Allah untuk Allah berikan dia kepada Yesus, apapun yang terjadi, orang itu akan datang pada Yesus. Sebaliknya, kalau orang itu tidak dipanggil, mau undang pengkhotbah siapa saja, orang itu suatu saat, sekalipun dia ikut KKR, dia ikut gereja Kristen dari lahir, tetapi orang itu akan tinggalkan Yesus. Ulang ya Bapak Ibu ya. Mau kelihatan baik seperti apapun, tapi kalau tidak dikaruniakan untuk percaya, maka orang itu sekalipun dia pelayanan hebat, dia sudah bikin ini itu, suatu saat akan tinggalkan Yesus. Makanya saya kalau lihat ada mantan pendeta, mantan pastor, mantan suster yang berkoar-koar di sosial media, katanya dulu saya pendeta, tapi sekarang saya pindah agama. Lalu dia pindah agama, dia menjelek-jelekan Kristen, dia menjelek-jelekan Alkitab. Saya kalau menanggapi dia, saya hanya mau menguatkan orang percaya lain yang berkesempatan nonton sosial media. Saya mau kuatkan bahwa orang-orang jenis ini harusnya tidak jadi soal bagi kita kalau kita belajar firman. Karena sekalipun pendeta belum tentu dia dipilih. Rasul sekelas Yudas saja pengkhianat, apalagi cuma pendeta. Rasul itu Bapak Ibu, jabatan rohani lebih tinggi dari pendeta, lebih tinggi dari ketua sinode, lebih tinggi dari ketua wilayah, bahkan lebih tinggi dari ketua panitia. Kalau rasul saja Tuhan bisa bilang begini, dari kalian semua yang ada di sini nih, ada yang tidak percaya kepadaku. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 64. Yohanes 6 ayat 64. Kayaknya ini barang saya harus buka. Saya sudah coba tadi pakai, tapi kayaknya napas sesak. Takutnya jemaat selamat pendeta mati. Yohanes 6
ayatnya yang ke 64. Saudara lihat ayat ini. Dalam ayat ini ada dua kelompok orang tidak percaya. Yang satu, siapa yang akan menyerahkan dia? Saudara-saudara, salah satunya, siapa yang akan menyerahkan Yesus? Yudas. Anda bisa bayangkan, seorang rasul yang dipilih masuk dalam 12 rasul, lalu diutus memberitakan Injil, tapi kemudian progresivitas pewahyuan kitab suci, dari bagian ke bagian kita soroti, ternyata Yesus bukakan siapa sebenarnya Yudas. Dia memang orang pelayanan, dia sibuk pelayanan, bahkan dia bendahara tim. Tapi tahukah Anda, Yesus sendiri berkata, orang ini orang tidak percaya. Kalau orang percaya, kita tahu firman Allah berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu orang yang tidak dilahirkan dari keinginan jasmani seorang laki-laki, tapi dilahirkan dari Allah. Itulah orang yang dilahirkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Amin. Tetapi Yudas ini, Yohanes 6 ayat 64, dia tidak percaya. Makanya kalau orang percaya dilahirkan dari Roh Allah, tidak percaya sekalipun pelayanan, Anda tahu siapa yang kuasai dia? Setan. Makanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab, kok enak sekali setan bisa masuk keluar dalam diri Yudas yang notabene seorang pelayan, notabene seorang pemberita, seorang hamba. Tapi Lukas 22 ayat 3, dalam ayat ini Dr. Lukas memberi informasi yang terang benderang tentang bagaimana Yudas dikuasai oleh setan begitu rupa. Jadi ternyata, saya bicara dalam konteks kita orang Kristen, sekalipun seseorang mengaku dia Kristen, belum tentu dia dipimpin Roh Kudus. Bisa jadi orang beragama Kristen, di KTP Kristen, di kartu keluarga Kristen, terdaftar dalam gereja lokal tertentu, tapi belum tentu namanya terdaftar di sorga. Belum tentu. Makanya ini langkah yang tepat dari panitia melakukan KKR di Teluk Bintuni. Sekalipun di sini ada sejumlah orang Kristen, ada sejumlah sinode gereja, tapi berita ini perlu disuarakan lagi. Kebenaran ini perlu diperdengarkan lagi, supaya kita introspeksi diri, kita periksa diri. Kita ini Kristen yang ada Roh Kudus atau Kristen yang dikuasai setan seperti Yudas? Ingat, yang saya angkat contoh ini bukan jemaat biasa, pelayan, rasul, bendahara, punya posisi jelas di dalam tim, sangat kuat. Tapi parah-parah. Baca dulu ini ayat. Iya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas Iskariot. Anda lihat, kita kalau di sinode kita masing-masing, di gereja kita masing-masing, kan kalau perjamuan kudus kita berharap ya, masuk ambil sakramen, roti, anggur. Setelah itu kita semakin teguh, kita semakin kuat menjalankan misi Allah, Missio Dei. Di lokasi di mana Allah patok, kita ada di sana. Yudas, Anda dengar, Yudas terima perjamuan kerasukan iblis. Itu di Yohanes 13 ya, ayat 27. Yohanes 13 ayat 27, itu ayat bilang begini. Mikrofon pembaca ya. Saudara lihat ini, terima roti kerasukan iblis. Anda bayangkan itu. Makanya saya tidak tahu Bapak Ibu di sini sudah makan perjamuan berapa banyak kali. Harusnya kalau sudah makan perjamuan
tambah teguh, tambah kuat, tambah setia, tambah rendah hati, tambah melayani Tuhan dengan totalitas. Ini orang makan perjamuan semakin kesetanan. Makanya Yesus bilang, dari kalian yang 12 ini, saya yang pilih. Yohanes 6 ayat 70. Saya yang pilih, tapi salah satu di antara kalian iblis. Saudara tahu? Petrus tidak tahu siapa iblisnya. Thomas tidak tahu siapa iblisnya. Yakobus tidak tahu siapa iblisnya. Yohanes tidak tahu siapa iblisnya. Simon orang Selot tidak tahu siapa iblisnya. Tadeus tidak tahu siapa iblisnya. Satu-satunya yang tahu bahwa orang ini dikuasai iblis cuma Yesus. Artinya apa? Orang yang sudah level dikuasai setan yang kelas berat, itu aktingnya luar biasa. Sandiwaranya luar biasa. Munafiknya, munafik tingkat dewa. Sampai orang susah tebak. Orang lihat kok tidak ada tanda-tanda kepalsuan, tidak ada tanda-tanda kesetanan, tidak ada tanda-tanda kesesatan. Kelihatannya semuanya baik-baik saja. Menurut saya ini adalah pekerjaan setan tingkat dewa. Kalau yang tingkat-tingkat ringan tuh yang kemasukan setan langsung teriak-teriak, itu mah kecil. Itu kecil. Kerasukan setan langsung teriak, itu biasa. Makanya dalam KKR begini, dengar. Saya pendeta karismatik Tulen, karena kami GSIA, EOG, Assembly of God. Tapi saya tidak seada-adanya percaya kalau di dalam KKR orang teriak-teriak. Langsung saya bilang, Roh Kudus bekerja. Kata siapa? Karena Alkitab memberi informasi, orang yang begini bukan Roh Kudus, roh setan. Sebelum baca itu Yohanes 6 ayat 70, baca dulu Markus 1 ayat 26. Markus pasal 1 ayat 26. Perhatikan. Mikrofon pembaca Alkitab bisa lebih bagus kah? Karena kelihatannya agak timbul tenggelam. Seperti iman ya, kadang timbul kadang tenggelam. Saudara lihat ini, roh jahat itu bukan Roh Kudus loh. Kalau saudara perhatikan, kalau ada ayatnya, saya kebetulan ayatnya ada di belakang sana. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Jadi kalau ada goncang-goncangan, jangan langsung bilang Roh Kudus. Saya belum pernah ketemu ayat Roh Kudus goncang-goncang orang. Kalau Roh Kudus ubah karakter orang, amin. Roh Kudus kasih keberanian orang memberitakan Injil, amin. Roh Kudus membuat orang tambah jaga kekudusan, iya. Tapi kalau Roh Kudus goncang-goncang orang, tolong kasih tunjuk ayat 1 di saya. Di mana? Data paling banyak, setan goncang-goncang. Saudara-saudara, makanya saya tidak mau kita asal baca kitab suci lalu mulai tafsir seada-adanya. Ya. Jadi maksud saya bisa jadi Roh Kudus mau masuk, tetapi karena orangnya ada kepahitan, ada luka batin, ya, ada masalah pribadi, atau bisa jadi ada kuasa gelap, maka terjadilah manifestasi seperti itu. Tapi kalau Roh Kudus sudah masuk, beda cerita. Roh Kudus adalah roh yang tertib. Roh Kudus adalah roh yang mempertobatkan. Roh Kudus adalah roh yang merestorasi. Amin. Nah, tapi saya mau bandingkan dengan Yudas tadi. Tuhan bilang, Yohanes 6 ayat 70, semua 12 ini saya yang pilih, tapi satu di antara kamu iblis. Siapa dia? Yudas Iskariot. Perhatikan Yohanes 6 70, 71, 70 lebih dahulu. Tujuh satu.
Iya. Nah saudara bayangkan, setan kerja begitu rupa, tapi Anda lihat tidak ada kerasukan-kerasukan yang aneh-aneh. Manifestasi tadi Yohanes 13 ayat 27 bilang dia kerasukan, tapi dia tidak berteriak-berteriak. Itu kerasukan kelas dewa. Sehingga begitu gampang dia menipu orang, begitu gampang dia mengelabui orang. Maka dari itu, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan yang ada di ruangan ini, saya mau katakan, Yudas yang sudah pelayanan sekalipun, Tuhan bilang aku tidak pilih dia. Bahkan dalam doa Tuhan Yesus, dalam Yohanes 17 ayat 12, Yesus berdoa kepada Bapa supaya Bapa menjaga mereka semua, kecuali ada satu yang ditentukan untuk binasa. Dan saya yakin yang dibahas di situ adalah, yang dimaksud di situ adalah Yudas Iskariot. Yohanes 17 ayat 12. Iya. Betul. Selain dari dia yang ditentukan untuk binasa. Dan di bagian lain Tuhan Yesus bilang, ini orang sebaiknya jangan dilahirkan oleh ibunya, karena orang ini pasti dibinasakan. Tapi itu memang sesuatu yang tidak mudah. Itu urusan Tuhan. Amin. Saya hanya mau seberangkan kepada semua jemaat di sini bahwa kalau ada orang percaya, itu pekerjaan Tuhan. Saya pengkhotbah keliling, tapi saya tidak pernah percaya bahwa saya mempertobatkan orang. Tidak. Sekali lagi tidak. Saya belajar dari Rasul Paulus yang berkata Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan adalah Allah. Pendeta tidak usah mencuri kemuliaan Allah. Pendeta tidak usah merasa bahwa kita mampu merubah sikap hati orang. Tidak mampu. Saudara tahu kenapa saudara hadir malam ini? Ayat-ayat yang saya bacakan tadi malam atau dalam pendahuluan khotbah ini sedang terjadi, saudara-saudara. Bapa yang menarik saudara, saudara dipilih Allah. Sebab kalau saudara tidak dipilih Allah, tidak mungkin saudara mau datang. Ini masalah hati manusia, pikiran manusia. Dalam konteks ajaran Kristen, hati seseorang bisa dibuka saat pendeta atau hamba Tuhan berkhotbah. Bukan pendeta yang buka hati, bukan Anda juga yang buka hati Anda sendiri. Dari sudut pandang kita, seringkali kita menganggap akulah yang buka hati. Padahal kalau lihat sudut pandang kitab suci, bukan. Tuhan yang buka hati. Ada seorang bernama Lydia. Ini perempuan pengusaha perempuan di kota Tiatira. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14, Lydia duduk dengar Paulus berkhotbah dengan penuh perhatian. Kenapa dia penuh perhatian? Tuhan bekerja di dalam dirinya sehingga dia perhatikan Paulus. Perhatikan ini ayat. Iya, betul. Sampai di sini Tuhan membuka hatinya sehingga apa? Kenapa dia memperhatikan khotbah Paulus? Kenapa dia memperhatikan pengajaran Paulus? Tuhan buka hatinya. Tuhan membuat dia menghormati Tuhan. Karena saya percaya tanda orang menghormati Tuhan itu kelihatan dari sikapnya terhadap firman Allah. Sikap Anda dalam membaca Alkitab, sikap Anda dalam mendengarkan khotbah menentukan seperti apa sikap Anda kepada Allah. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jangan bilang Anda hormat Allah kalau Anda tidak suka baca Alkitab. Jangan bilang Anda hormat Allah kalau pendeta khotbah Anda bikin kesibukan sendiri. Jangan bilang Anda hormat Tuhan kalau Anda tidak memberi perhatian kepada firman Allah. Anda tidak hormat Tuhan Allah. Omong kosong. Amin. Makanya saya tekankan tadi malam,
ujung tombak pemberitaan firman Allah, ujung tombak sebuah ibadah pemberitaan firman Allah. Gereja dilahirkan dari khotbah Simon Petrus. 3.000 orang berdiri dibaptis. Tapi setelah dibaptis ada aktivitas rohani mereka. Dan Bapak Ibu tahu yang menjadi ranking 1 aktivitas kerohanian mereka adalah mereka fokus pada pengajaran rasul-rasul. Dilahirkan dari khotbah, kemudian bertumbuh dari pengajaran. Makanya di Teluk Bintuni, di kota Bintuni, kita semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, saya lihat banyak sekolah teologi bagus. Bagus sekali. Karena sekarang ini jemaat pintar, sosial media terbuka, semua orang mengajar. Sesat atau tidak sesat tergantung pemahaman kita terhadap firman. Makanya Yesus bilang begini dalam Matius pasal 22 ayat 29. Yesus bilang begini, kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Perhatikan. Ya. Beda pengkhotbah dengan motivator. Kalau saya ini pengkhotbah. Kalau motivator dia tidak pakai ayat. Dia kayak motivasi kayak Mario Teguh. Saudara kalau hanya butuh motivasi, tak usah undang kami. Undang yang model Mario Teguh. Dia tidak pakai ayat, dia omong aja saudara semangat. Tapi itu hanya menyentuh emosi. Firman Allah menyentuh sampai dalam roh. Amin. Karena makanan kita adalah firman. Yesus bilang kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci. Makanya jemaat mula-mula itu keren luar biasa. Dilahirkan dari khotbah, lalu bertumbuh dari pengajaran rasul-rasul. Doa penting, persekutuan penting, saling mempedulikan penting, konseling penting, saling besuk penting. Tapi lebih penting adalah firman. Makanya ketika Petrus dan kawan-kawan ketika mereka lihat, wah pelayanan mereka mulai terganggu. Mereka juga urus janda-janda lah segala macam. Maka Petrus bilang kita harus pilih 7 orang yang dipenuhi roh Allah. Maka terpilihlah Stefanus dan kawan-kawan. Untuk apa? Urus pelayanan meja, pelayanan bantu orang. Supaya Petrus dan kawan-kawan fokus kepada apa? Firman dan doa. Firman Allah nomor 1. Bapak Ibu terkasih. Jemaat yang asli, yang betul-betul cinta Tuhan, yang betul-betul cinta Tuhan, saudara akan menghormati firman. Khotbah mau model apa saja, yang sifatnya janji, yang sifatnya menguatkan, bahkan yang mengoreksi kita sekalipun, kita akan tetap aminkan kebenaran itu. Kita tidak mengaminkan pilih-pilih. Pas yang enak-enak, amin, haleluya. Tapi yang menegur tersinggung, jangan. Sebab saya tekankan dari awal khotbah ini, kalau orang dipilih Allah, dengar firman Allah, dia akan tetap berkata, terima kasih Tuhan. Dia akan mempunyai prinsip, dengar firman Allah itu seperti bercermin. Firman Allah itu cermin, bukan spion. Spion pakai lihat orang, cermin pakai lihat diri. Contoh yang dengar spion, pendeta khotbah mungkin kena dengan orang tertentu yang dia tahu. Nah ini pendeta bagus, khotbahnya cocok dengan bapak itu, khotbahnya cocok dengan mertuaku, khotbah Pak Pendeta cocok dengan suamiku, khotbah Pak Pendeta cocok dengan istriku, khotbah Pak Pendeta cocok dengan wakil gembala kami, khotbah Pak Pendeta cocok dengan panitia pembangunan, khotbah Pak Pendeta cocok dengan Pak Kepala Dinas, khotbah Pak Pendeta cocok dengan Pak Dewan. Lalu cocok dengan saudara kapan? Itu contoh orang dengar firman Allah spion. Karena naik motor, mobil, spion pakai lihat orang. Tapi malam ini saya mau kasih tahu di Bintuni, terimalah firman sebagai cermin. Pakai kacamata kuda, tak usah lihat kiri kanan. Firman yang datang adalah kebutuhan utamaku. Mau firman lembut, firman sedang-sedang, agak keras, atau keras sekali, bagiku
firman tetap firman, kebenaran tetap kebenaran. Langit mau runtuh, kebenaran tetap kebenaran. Jangan kayak orang-orang di Yohanes 6. Di sepanjang Yohanes 6 itu ada cerita orang-orang yang rame-rame ikut Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara lihat mujizat. Yesus bikin mujizat, 5 roti dan 2 ikan, tak terhindarkan. Kalau ada namanya pendeta bikin mujizat, waduh, istilah Alkitab, maka berbondong-bondonglah dari timur, barat, utara, selatan, berbondong-bondong. Kenapa? Cari mujizat. Saudara yang percaya Tuhan hanya karena cari mujizat, saya mau kasih tahu Anda, mungkin Anda ngaku percaya Allah, tapi belum tentu Allah percaya Anda. Ulang, Anda bisa mengaku percaya Allah, tapi belum tentu Allah percaya Anda. Makanya Yohanes pasal 2, sebagai pembanding saja, orang-orang jenis ini terlalu banyak waktu itu. Yohanes pasal 2 ayat 23, ayat itu bilang begini. Yohanes 2:23. Ya. Banyak orang percaya dalam namanya karena lihat apa? Tanda-tanda, mujizat. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, termasuk tadi 5 roti 2 ikan dan sejumlah perkara-perkara spektakuler lainnya. Tapi ayat 24 dari Yohanes 2 ini, ayat ini bilang begini. Terus amin. Jadi semua Bapak Ibu yang datang malam ini, Tuhan Yesus tahu isi hati saudara. Mau cari Tuhan benar-benar, mau cari pemulihan benar-benar, mau merasakan kasih Allah yang sejati, mau merasakan pertobatan yang sungguh-sungguh, atau hanya sekedar melihat mujizat. Saya mau bilang, kalau Anda hanya mau lihat mujizat, ayat ini berlaku buat Anda. Yesus bilang, kamu mengaku percaya aku, tapi aku tidak percaya kau. Orang begini biasanya kalau mujizat ada hebohnya luar biasa, tapi bagian tidak ada mujizat marah-marah luar biasa. Dengar khotbah keras ngamuk-ngamuk kayak Yohanes 6 tuh. Lihat 5 roti 2 ikan semua senang, tapi pada waktu mengikuti Yesus, Yesus sampaikan pengajaran, mereka bilang apa? Di Yohanes 6 ayat 60, pengajaran ini sangat keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Perhatikan. Ya. Sampai di situ, 60 saja. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Kalau lihat mujizat semangat luar biasa. Dengar khotbah langsung bilang, ah ini khotbah nih. Ini jangan sampai Bapak Tuhan ini sindir-sindir sana. Ini mungkin panitia suka tahu jadi sindir-sindir sah. Saudara, siapa sindir-sindir kok? Saya ini bicara apa adanya. Saya tidak tahu isi hati saudara, tapi Tuhan yang utus saya tahu isi hati saudara. Amin. Jadi kalau Dia izinkan saya bicara, maka apapun terima saja. Tak usah kayak orang-orang ini. Kalau diberkati, haleluya, diberkati, amin. Dengar khotbah keras dari hamba Tuhan, tersinggung, marah pendeta, marah hamba Tuhan. Saudara jangan coba-coba melakukan itu. Sebab Alkitab berkata, hormat pemerintah 1 kali. Pemerintah harus dihormati. Hormat hamba Tuhan 2 kali lipat. Apalagi hamba Tuhan yang berkhotbah dan mengajar. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-17. Ingat, hormat pemerintah harus, tapi hormat hamba Tuhan, Alkitab berkata hormat 2 kali lipat. Perhatikan 1 Timotius 5 ayat 17. Perhatikan ayat ini. 1 Timotius 5 ayat 17. Ya. Yes.
ini mengingatkan semua pendeta supaya kalau khotbah keringat keluar. Pendeta senior kami GSJ di NTT mengatakan pendeta khotbah tidak keringat tidak boleh makan. Benar. Makanya kalau saudara lihat panitia siap makan, saya hantam betul-betul karena saya keringat. Oh iya kan logikanya begitu. SH sarjana hukum. Jadi kalau dia bergerak dalam bidang hukum kerja betul-betul. SP sarjana pertanian, dia kerja betul-betul untuk pertanian. ESOS sarjana sosial, dia kerja betul-betul. Saya ini STH sarjana teologi atau istilah lain sarjana ketuhanan. Iya, sarjana yang omong Tuhan Allah. Jadi kalau omong Tuhan, omong benar-benar. Dan tidak jaga perasaan manusia. Tidak jaga perasaan manusia. Tidak gampang kami pakai kolar di sini nih. Walaupun tadi saya buka karena mau mati tadi. Ini penggambaran kami hamba. Tunduk kepada Allah. Khotbah apa adanya. Amin. Sebab begini Bapak Ibu. Saya masih terngiang-ngiang dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada Yehezkiel. Dalam Yehezkiel 6. Mulai ayat 30. Yehezkiel 7. Sorry. Yehezkiel 33 ayat 7. Tuhan bilang sama Yehezkiel, kalau kau tahu sesuatu, kau mesti ngomong apa adanya. Jangan kau sembunyi. Kalau saya kasih tahu bilang, hei orang jahat, kau pasti mati, harus bertobat. Kalau tidak bertobat kau mati. Lalu kau hamba Tuhan tidak omong apa-apa, nanti itu orang mati, tapi nanti Tuhan tuntut nyawanya dari kita. Tapi kalau kita sudah omong, dia tidak mau bertobat, dia mati, saya aman. Iya, nanti kan kita mati ini menghadap pengadilan. Nanti Tuhan tanya Mel Atok, waktu saya undang kau, saya pakai hamba-hambaku di Bintuni, undang kau, kau khotbah apa di sana? Kau tegur tidak yang tukang selingkuh? Hah? Kau tegur tidak yang suka bahugel? Kalau di Manado istilah bahugel tuh hubungan gelap. Sudah ada istri tapi gatal luar biasa. Bahkan ada yang sudah pelayanan tapi gatal luar biasa. Kau tegur tidak? Kamu tegur tidak Kristen-Kristen pemabuk yang ada di Bintuni? Kau kasih tahu tidak bahwa Tuhan bilang celakalah mereka yang jago minum, celakalah mereka yang juara dalam campur minuman keras. Kasih tahu tidak bahwa pemabuk tidak masuk surga. Tuhan tanya itu. Kau saya undang ke sana ke khotbah apa? Tegur tidak yang percaya kuasa gelap. Sudah Kristen tapi masih percaya setan, percaya swangi. Tegur tidak. Kalau tidak tegur mereka mati, kau juga mati. Kira-kira begitu. Tolong baca ini ayat dulu. Yehezkiel 33 mulai ayat 7. Iya. Iya. Terus. Sudah lihatin ayat. Orang jahat itu mati, tapi kau pengkhotbah, kau tidak omong apa adanya, saya tuntut dari kau. 9. Tapi kalau saya sudah omong, orang Bintuni tidak bertobat, selamat tinggal. Beta aman. Perhatikan. Makanya kenapa saya kalau khotbah di mana-mana saya tidak bisa jaga perasaan manusia. Amin. Tapi saya bersyukur di tanah Papua ini ya. Papua Barat sudah 6 provinsi sekarang. Diundang kemana-mana termasuk di Wamena kemarin. Itu ternyata panitia tuh seleksi pengkhotbah. Ada ini, ada ini, ada ini. Panitia bilang kalau yang ini jangan terlalu banyak lucu. Nanti orang tidak bertobat justru ketawa-ketawa pulang bikin dosa terus.
Mereka tunjuk saya, ini nih. Kita butuh yang ini. Maka saya diundanglah ke Wamena. Di Wamena kan saudara tahu sendiri, aduh, itu kegiatan tidak bisa malam begini. Atas jam 3 orang sudah stop kegiatan. Wamena. Kemarin Pak Wakil Presiden mau datang gak jadi. Saya sampai ketemu dengan kepala-kepala ada dari mata 4 penjuru mata angin. Bersama Pak Dandim, saya sudah khotbah, sudah kasih tenang pun tidak masuk. Mereka tetap punya tuntutan tertentu dengan Pak Wakil Presiden. Sehingga Pak Wakil Presiden hanya turun di Jayapura, tidak jadi ke Wamena. Acara saya yang harusnya tanggal 11 digeser ke tanggal 10. Saya kecapean luar biasa, tapi harus langsung pimpin khotbah dan seminar. Tanya jawab dengan mahasiswa-mahasiswa di sana. Tapi itu yang orang Papua mau begitu. Terima kasih orang Papua. Karena kita ini mayoritas Kristen, harus dengar khotbah yang kategori makanan keras, bukan bubur sud. Yang kita cari babi rica. Amin. Kita cari yang babi rica, paniki rica. Oh, apalah namanya. Kepiting sos Padang. Terima kasih saudara. Karena ini ayat bilang, Yohanes 6 ayat 60 tadi. Mereka bilang, khotbah ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan di ayat 66, orang-orang yang tidak tahan dengan khotbah itu, walaupun tadinya sudah disebut murid Yesus, bukan yang 12 murid ya. Mereka murid di luar 12 murid. Mereka sudah disebut 12 murid, tapi murid model apa? Hanya khotbah keras, langsung mundur. 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Di ayat 60 mereka bilang khotbah ini keras. Ayat 66 mundur semua. Saudaraku, inilah orang-orang yang tidak dipilih Allah. Jadi saudara-saudara, kita yang beragama Kristen sekarang, kita tidak usah urus agama lain dulu. Fokus ke dalam diri kita. Kita Kristen model apa? Amin. Karena Kristen yang merasakan lawatan kasih Allah akan pegang prinsip, aku mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi aku. Amin. Karena Allah sudah mengasihi aku, Allah sudah menyelamatkan aku. Sesuai nats pembuka, kamu diselamatkan bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena hasil usahamu, tetapi karena kasih karunia Allah oleh iman. Tapi ayat 10 mengatakan kita diciptakan dalam Kristus supaya melakukan pekerjaan baik. Kita bukan diselamatkan untuk hidup sembarang. Kita diselamatkan untuk taat. Kita diselamatkan untuk setia. Kita diselamatkan untuk jaga kekudusan. Kita diselamatkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi buat apa orang Bintuni dilawat oleh kasih Allah? Supaya biasa-biasa saja? Tidak. Orang yang dilawat oleh kasih Allah pasti luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Orang yang sudah dilawat oleh kasih Allah tidak akan jadi penonton. Dia tahu bahwa ada satu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wajib. Tidak ada Kristen penonton. Ingat Ibrani 12 mulai ayat 1. Itu ayat mengatakan kita harus berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan. Amin. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kenapa Allah melawat kita di Bintuni? Supaya kita masuk perlombaan. Hanya orang yang sudah mendapatkan lawatan kasih Allah yang punya gairah untuk berkata, aku bukan penonton, aku bukan tim penilai, aku bukan tim pengukur, aku pemain. Jangan ngaku Kristen kalau hanya jadi penonton terus. Saudara, ini serius loh. Saya katakan serius.
Saya akan buktikan dengan data-data. Tolong dicatat ayat-ayatnya. Tolong perhatikan. Puji Tuhan, dari Dinas Kominfo malam ini live ya. Nanti khotbah ini ada, nonton kembali kalau lupa ayat-ayatnya. Ini penting. Saudara yang bilang sudah dilawat kasih Allah, apa buktinya? Anda dilawat oleh kasih Allah. Allah tidak melawat kita untuk jadi anak manja. Allah tidak melawat kita untuk menjadi pemalas. Allah melawat kita untuk bekerja. Allah melawat kita untuk melayani. Karena bagi orang tidak melayani, terkutuklah Anda. Apalagi Anda yang pernah komitmen melayani. Biasanya kalau pas ada sakit berdoa, Tuhan kalau aku sembuh nanti aku melayani. Kalau aku sembuh nanti aku bantu gereja. Kalau aku sembuh nanti, aduh, sejumlah janji. Saya berharap janji-janji itu ditepati. Sebab dosa sebesar apapun saudara minta ampun, Allah ampuni. Tapi janji-janji kita Allah tidak lupa, Dia tagih terus. Itu semacam natsar, saudara-saudara. Dosa kayak apa minta ampun diampuni. Tapi soal janji-janji kita jangan coba-coba. Yakub sudah janji di Betel, hampir belasan tahun Yakub lupa. Tuhan kasih ingat, pergi ke Betel. Yang kau janji, kau lari dari Esau tuh. Kau janji katanya mau buat mezbah, kembali bikin mezbah. Kau jangan menang janji, cepat. Amin. Ya Bapak Dewan, kalau suatu saat Tuhan angkat Bapak Dewan jadi ketua DPR kah, jadi bupati kah, Bapak harus tetap melayani Pak Dewan. Harus tetap jadi berkat bagi Bintuni. Komitmen apa bikin itu? Kalau pejabat saja begitu, apalagi pendeta. Kita sudah dilantik jadi pendeta, ditabiskan oleh sinode. Untuk apa? Perkaya diri? Bukan. Kita harus mengembangkan, menyebarkan Injil kemana-mana. Karena sekali lagi, semua yang tidak melayani Tuhan dikutuk. Ada satu kota, dia punya nama kota Meros. Di Hakim-Hakim pasal 5. Hakim-Hakim 5 ayat 23. Dalam ayat itu Tuhan suruh kutuk Meros. Bukan 1-2 orang, satu kota itu dikutuk. Gara-gara apa? Satu kota tidak melayani Tuhan. Seumpama itu Bintuni, karena Bintuni tidak melayani Tuhan, Tuhan bilang kutuk semua penduduk Bintuni. Mulai dari pejabat sampai rakyat jelata, mulai dari rohaniwan sampai jemaat, kutuk semua. Mereka pemalas semua, tidak ada yang mau melayani Tuhan. Hakim-Hakim 5 ayat 23, dengar. Hah? Ya. Kutukilah habis-habisan penduduknya. Kenapa Tuhan begitu marah sambil berkata kutuk habis-habisan mereka? Karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Artinya apa? Tidak pelayanan. Saudara, saya omong ada data. Saya bukan pengkhotbah asal bunyi yang 1 jam berkhotbah lalu ayat cuma sedikit. Tadi malam anak-anak datang kasih catatan, saya salut loh anak-anak yang bawa catatan, saya tanda tangan. Itu ayat-ayat yang saya omong, mereka catat semua. Tepuk tangan buat anak-anak kita itu. Bagus itu. Karena dalam ilmu tafsir, firman itu tafsir firman. Itu baru namanya isi hati Allah. Kalau kau omong panjang lebar ayat cuma 2, dipertanyakan kualitasmu membicarakan isi hati Allah. Makanya saya ngotot, pembaca harus baca baik-baik. Karena ini ayat semua ada di kepala, tinggal saya seberangkan. Pembaca harus cepat. Dikutukilah seluruh Meros. Anda lihat ini ayat. Jadi jangan main-main. Sekali lagi yang saya tekankan tadi, saudara yang sudah komitmen di gereja Anda, ini misalnya gabungan 7 majelis daerah GPKI ini, ada pelayan-pelayannya kan? Saudara sudah komitmen, jangan coba-coba mundur dari komitmen. Saudara yang di GPDI, saudara yang di sinode lain, di GSA atau sinode lain, GKI atau apapun yang ada di sini, saya mau kasih tahu saudara, sudah komitmen, jangan coba-coba lalai. Yeremia 48 ayat 10, Yeremia 48 ayat 10, Tuhan bilang begini melalui Yeremia. Yeremia 48 ayat 10, dengarkan firman Allah ini. Sampai di situ, terkutuklah orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Kalau pelantikan pakai jas, pakai jubah, selfie, TikTok, posting di sosial media, pastikan postinganmu dan pelaksanaanmu sama
Jangan postinganmu berapi-api, tapi pelayananmu nol. Pelayanan pencuri tulang, pelayanan udang di balik batu. Anak Tuhan tidak begitu. Upah kita dari sorga. Allah yang maha kaya, Dia pelihara hamba Tuhan. Satu Israel resesi gara-gara khotbah Elia. Elia khotbah bilang apa? Ahab, tidak akan ada hujan 3,5 tahun. Itu membuktikan bahwa khotbah tidak selalu berisi berkat. Kadang-kadang khotbah berisi hukuman, ancaman. Makanya Elia ngancam, dan ancaman itu dari Allah. Terjadi 3,5 tahun tidak ada hujan, maka pasti kekeringan, kelaparan. Tapi apakah Israel resesi lalu hamba Tuhan Elia juga menderita? Tidak. Israel resesi, Elia resepsi. Kenapa? Tiap sore burung gagak antar roti, tiap sore burung gagak antar daging. Mau mandi, mau minum, sungai Keri tersedia. Makanya saya tidak pernah takut jadi hamba Tuhan. Saya akan bicara apa adanya kepada siapapun. Jangan lalai bekerja di ladang Tuhan. Tadi malam saya sudah singgung talenta. Talenta adalah apa? Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita pakai kembali untuk kemuliaan nama Allah. Kita ini punya talenta. Semua pasti punya, orang Kristen, sinode apapun, saudara punya talenta. Mungkin jumlahnya beda-beda, betul ya? Ada yang dapat 5, ada yang dapat 4, ada yang dapat 3, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Pokoknya yang Tuhan mau, waktu Dia kembali, jangan coba-coba ada di antara kita yang kubur talenta itu. Talenta itu harus dipakai. Talenta itu harus dilipat gandakan. Sebab tahukah Anda, masih ingatkah Bapak Mama cerita tentang talenta itu? Buat hamba yang malas dan jahat, yang sudah dapat talenta tapi kubur talenta. Dalam Matius 25 ayatnya yang ke-26, Tuhan menyebut dia dengan 2 istilah, jahat dan malas. Malas itu jahat, jahat itu salah satunya adalah malas. Hamba Tuhan malas, kamu penjahat. Perhatikan. Maka jahat Tuhannya itu, baik karena hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Seperti kami kalau di GSJA ya. Saya di Kota Kupang, namanya GSJA Amazing Grace. Saya tempel di depan gereja, bengkel orang berdosa. Tulis di gereja. Karena bagi saya gereja bukan tempat kumpulnya malaikat-malaikat. Gereja itu tempat berkumpulnya orang berdosa yang sudah terima Yesus, lalu dari hari ke hari diperbaiki terus menerus supaya semakin serupa dengan gambaran Kristus. Tapi ibu tahu ibadah di gereja kami hari-hari apa? Setiap hari. Orang kadang-kadang 1 minggu 1 kali, alasannya banyak. Ibadah di tempat kami tiap hari. Senin doa pagi, Selasa kaum pria, Rabu KKR, Kamis doa puasa, Jumat Youth and Teens, Sabtu Amazing Women, hari Minggu ibadah raya 3 kali, kembali lagi Senin. Selalu ibadah, 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 ibadah. Saya bilang begini sama jemaat, saya yakin Tuhan Yesus sudah mau datang. Saya yakin. Hanya saya tidak tahu tanggal berapa. Karena Yesus berkata ulang-ulang dalam sejumlah ayat. Di Wahyu pasal 22, 3 kali di ayat 7, ayat 12, ayat 20. Yesus bilang apa? Aku datang segera. Itu pada tahun kurang lebih Wahyu ditulis 90-an Masehi. Antara 90 sampai 96 Masehi. Wahyu ditulis. Yesus bilang, aku segera datang. Itu 90-an Masehi. Sekarang 2023 Masehi. Kalau 90-an Masehi saja dia bilang segera, maka 2023 logikanya jelas, lebih dekat. Maka kita masih main-main kah? Kita sudah dilawat kasih Allah, kita masih main-main kah? Yesus bilang sama itu hamba, kau hamba yang jahat, hamba yang malas. Di Matius 25 ayat 26. Lalu di ayat 30 Yesus tambah lagi, bukan jahat dan malas saja, tidak berguna. Jahat, malas, tidak ada guna. Manusia kasih napas, Tuhan kasih napas, kasih jantung, kasih harta, kasih pangkat, kasih kedudukan, kasih makan, kasih minum, pakai, tapi hidup tidak ada guna.
Tuhan bilang kau jahat, kau malas, kau tidak ada guna, lempar dia ke neraka. Perhatikan 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu kemana? Kemana? Saya serius saudara. Malam pertama kita sudah bicara banyak porsi Allah ke kita. Ini malam saya bicara porsi kita ke Allah. Memang saya sengaja. Tadi malam sudah dengar banyak toh, Allah buat kita, Allah, atas ke bawah, atas ke bawah. Sekarang bawah ke atas. Saudara buat apa untuk Allah? Jangan tanya apa yang Allah buat Anda. Karena Anda masih bernapas saja, itu bukti Allah berbuat sesuatu kepadamu. Jangan omong banyak. Kau masih hela napas gratis toh. Orang lain pakai O2 supaya saudara tahu. O2 yang tabung tinggi begini tuh, satu tabung sekarang mungkin 5 juta. Saya tidak tahu di Papua mungkin lebih mahal. 5 juta kalau ketergantungan 10 tahun aja kali sudah. 5 juta kali 10 tahun, bayar sampai mabok. Saudara hela napas itu tidak bayar toh. Kalau hela tidak bayar, tarik tidak bayar, pakai napas yang ada maksimal bagi Tuhan. Itu lagu kan enak, semua orang suka menyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Ya toh? Refnya, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi apa? Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila aku tak berdaya, makanya masih muda nih, hantam-hantam betul. Amin. Saya sejak bertobat sampai ini hari, saya khotbah, sudah tidak tahu berapa ribu kali khotbah. Karena saya tahu mungkin suatu saat saya akan terkapar di tempat tidur, tidak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi tidak ada lagi janji-janji omong kosong. Sembuhkan aku supaya aku pelayanan. Tidak, aku sudah pelayanan. Sakit sekarang wajar, itu normal. Manusia tidak ada yang tambah hari tambah kuat. Secara lahiriah kita merosot, tetapi secara batinia kita dibaharui dari sehari ke sehari. Kristen begitu. Kristen begitu. Sudah dilawat oleh Allah, harus berapi-api. Saya percaya kalimat ini. Orang yang percaya dan yakin dan merasakan bahwa dosanya sangat banyak dan dosanya itu diampuni oleh Tuhan, semua diampuni. Orang model begini, dia paling mengasihi Allah. Karena dia tahu saya sangat kotor, saya sangat jahat, saya sangat rusak. Dan masih ingat you know Maria Magdalena. Maria Magdalena itu dirasuki oleh 7 roh jahat. 7 dalam alam berpikir orang Ibrani. Halo, mamanya Eman, baju merah. Ayo kembali ke mama dan papa. Haleluya. 7 roh jahat itu dalam alam berpikir orang Ibrani punya angka-angka 7 roh Allah, bukan berarti rohnya ada 7. Itu angka-angka yang sempurna. Kalau bilang 7 roh jahat, itu artinya rohnya terlalu total. Kemungkinan roh yang merasuki Maria Magdalena itu mirip legion itu. Dan kalau kita belajar orang-orang yang kerasukan roh jahat, bisa lari telanjang-telanjang, berteriak-teriak, hidup rusak, kacau balau, aduh, pokoknya ngeri. Tapi Tuhan selamatkan dia. Makanya Anda lihat, di salib Yesus, murid-murid laki-laki yang bilang, aku rela mati, aku rela di penjara, hilang semua. Maria Magdalena ada di sekitar salib Yesus. Yesus dikubur, Maria Magdalena ada. Orang pertama yang menjadi saksi kebangkitan Kristus apa? Maria Magdalena. Waktu dia ke kubur Yesus, Yesus muncul dari belakang, dia tidak tahu bilang itu Yesus. Lalu dia bilang sama Yesus, engkau yang mencuri atau menyimpan mayat Tuanku, kasih tahu di mana, saya mau gendong. Anda tahu Yesus meninggal dalam usia terbaik, cuma jenazahnya doang usia 33 tahun. Itu beratnya minta ampun, apalagi sudah dibalsam, beratnya luar biasa. Tapi Maria bilang, di mana?
aku mau gendong. Saudara tahu? Yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, dia pegang prinsip kasih tidak mengenal beban. Sebesar apapun beban itu, karena aku cinta pada Yesus, aku tidak akan hitung untung berapa, rugi berapa. Aku mau melayani yang terbaik, karena Yesus sudah melakukan yang terbaik bagi saya. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, puji Tuhan, saya tidak seperti Maria Magdalena, saya tidak dirasuk oleh roh jahat. Iya, tapi tahukah Anda, waktu Anda dan saya percaya Yesus, kita bukan hanya dibebaskan dari roh jahat, kita dibebaskan dari neraka. Neraka lebih kejam dari roh jahat. Harusnya Anda yang percaya, Anda telah dibebaskan dari neraka. Anda lebih dahsyat, Anda lebih berapi-api dalam melayani Tuhan. Tidak cari untung berapa, rugi berapa. Saya sudah diselamatkan. Saya sudah saksikan tadi malam sekitar akhir khotbah saya. Saya anak tidak jelas. Saya ini anak haram, anak hasil persinahan. Kami semua ada 6 bersaudara, 2 meninggal. Laki-laki semua 4 orang. Semua anak hasil kumpul kebo. Saya tidak malu bersaksi. Saya sudah selesai sarjana teologi, baru saya pulang urus papa dan mama saya nikah. Saya tidak malu. Tapi anak haram ini diselamatkan oleh Allah. Bagaimana mungkin aku tinggal diam? Bagaimana mungkin aku hanya duduk jadi penonton? Aku mau melayani dia, karena dia terima aku apa adanya. Dia mengampuni dosaku, dia menjadikan aku ciptaan baru, dia pakai aku jadi juru bicaranya. Saya akan melayani all out demi kepentingan gereja, demi kepentingan Injil, demi kepentingan bangsa ini. Saya akan berteriak demi Tuhan. Bapak mama kalau pergi ke Kupang, ke rumah saya, akan lihat rumah saya tuh security 24 jam. Kenapa? Ada alasan. Di pos satpam di rumah saya, security 24 jam. Shiftnya gantian 24 jam. Karena saya tuh target dibunuh. Densus 88 kasih kabar ke Polda NTT, ada 3 gereja akan dibom. Salah satunya gereja Tuhan tempat saya gembalakan, GSJ Amazing Grace, bengkelnya orang berdosa tadi. Kenapa mau dibom? Karena katanya pendeta Melato terlalu keras menghantam kadrun-kadrun. Saudara pikir itu bikin shock terapi saya? Saudara pikir itu bikin rohku padam? Oh, di hadapan Tuhan dan jemaatnya aku mau berkata, roh yang ada padaku lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Maka lu jangan coba-coba shock terapi hamba Allah. Karena kebijakan jemaat bilang, Bapak harus ada security. Kasihan ibu dan anak-anak. Saya punya anak 4 kecil-kecil. Yang paling kecil masih 2 tahun. Maka alasan itulah ada security. Tapi saya bilang, jangan ada nasihat dari polisi atau siapapun yang datang nasihat saya bilang, Bapak tolong perlembut khotbah. Oh, tidak akan lembut, akan tambah kencang. Karena saya percaya firman Allah, tidak ada satu rambut pun di kepalaku bisa jatuh ke tanah di luar izin Tuhan. Amin. Tidak ada burung pipit kecil jatuh di luar izin Tuhan. Apalagi pendeta, apalagi hamba Allah. Kalaupun kami harus mati tidak ada masalah. Karena Alkitab berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Densus 88 itu bukan berita abal-abal, tapi polisi kerja cukup cepat. Tapi saya harus berjalan kemana-mana. Setelah ini saya harus KKR di Palu, saya harus KKR di Kaltara, saya harus KKR di Kaltim, saya harus KKR di Balikpapan, saya harus KKR di segala macam tempat. Setelah ini Poso, saya akan pergi. Saya akan pergi. Karena Yesus berjanji, Dia Allah Immanuel, God is with us. Allah beserta kita. Alkitab berkata, jika Allah di pihakku, siapakah yang menjadi lawanku? Kita bukan hanya menang, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
Makanya saya puji Tuhan. Sebagai manusia saya pikir wow, ngeri-ngeri sedap. Tapi aku punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Kasih Allah melawat Bintuni. Benarkah dia melawat Bintuni? Akan kelihatan setelah KKR ini. Akan ada kebangunan rohani. Bukan di gereja-gereja saja, tapi dimulai dari rumah-rumah tangga. Karena suami-suami akan bangkit, istri-istri akan bangkit, anak-anak akan bangkit. Mesbah doa dalam keluarga akan semakin menyala. Jangan tunggu di gereja, dimulai dari keluarga. Kepala-kepala keluarga yang ada di sini, jadilah gembala yang baik bagi istri dan anak-anakmu. Amin. Harus baca Alkitab tiap hari. Yesus saja hadapi setan pakai senjata apa? Sebanyak 3 kali. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Yesus tidak rubah senjata. Senjata pertama ada tertulis, yang kedua pengalaman pribadi, yang ketiga koneksi dengan pejabat. Oh tidak. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Jangan rubah-rubah senjata, hai orang Kristen, apalagi hamba-hamba Tuhan. Senjata kita firman Allah. Amin, saudara-saudara. Yesus berkata langit dan bumi ini pasti berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Siap bangkit Bintuni? Tunjukkanlah melalui ketaatan Anda. Amin. Ketaatan saudara, iman bertumbuh dari pendengaran. Dengar, iman bertumbuh. Taat, pertumbuhannya berlipat kali ganda. Catat pernyataan ini. Dengar, iman sudah naik. Apalagi lakukan, multiplikasinya gila-gilaan. Jaga kekudusan hidup. 1 Petrus 1 ayat 16. Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Yesus berkata melalui Paulus kepada jemaat di Tesalonika, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi untuk melakukan apa yang kudus. Ayat 8 mengatakan, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Jaga kekudusan ya. Bapak-bapak, kalau masih ada yang nonton film porno, bertobat. Jangan handphone yang sama ada video saya, handphone yang sama ada film porno. Bertobat. Otak-otak mesum, bertobat. Amin. Kalau mau lihat Bintuni dilawat, bertobat betul. Ibu-ibu yang pelakor lagi imbangi laki orang, bertobat ibu. Stop WA suami orang. Suami orang ada tidur dia WA, aku rindu itu kumis. Wah. Kau pikir itu kumis tuh pagar kelurahan. Iya, karena ini ibu-ibu di kota lain suka sekali WhatsApp sama laki orang. Saya harap bapak-bapak pejabat di sini jangan ada perempuan selingkuh ya. Bapak-bapak, saya omong memang bapak-bapak ini biasa kalau belum ada uang setia, sudah ada uang agak nakal. Tolong bertobat sebelum Tuhan kasih putus itu jantung stop. Dia tekan di atas, putus di bawah. Jadi kalau andai kata ada pejabat yang nakal, pernah nakal, bertobat sudah. Saya datang nih supaya omong, bertobat. Jangan keras kepala. Amin. Anak-anak muda yang masih free sex, bertobat. Pacaran kudus. Pacaran kudus. Jaga sampai nikah. Amin. Sudah nikah, sudah kudus, itu kau kunci kamar dari malam sampai pagi. Kau urus sudah mau salto kau mau apakah sudah kudus. Sekarang kau jangan coba-coba salto sekarang. Amin Bapak Ibu. Jam berapa? 8:30. Haleluya. Aduh, Tuhan baik buat Bintuni. Amin. Kasih Allah melawat Bintuni. Dalam kasih Allah ada ketaatan. Dalam kasih Allah ada kekudusan. Dalam kasih Allah ada kesetiaan. Amin, kekasih Tuhan. Seorang pengkhotbah almarhumah Pendeta Els Noya
Beliau sudah almarhum, Ibu Elsnoya, seorang pengkhotbah GSCA, perempuan yang luar biasa. Waktu saya masih dalam awal-awal pertobatan saya, beliau datang ke Kupang, lalu beliau membangkitkan iman kami semua seputaran kesetiaan. Karena saya percaya dalam lawatan kasih Allah ada ketaatan, ada kekudusan, ada kesetiaan. Amin, saudara-saudara, ada kesetiaan. Ibu Elsnoya mengangkat sebuah cerita yang terjadi di perbatasan antara India dan Nepal. Di sana ada sepasang muda-mudi yang menjalin kasih, pacaran sampai komitmen mau nikah. Si wanita bernama Nadia, si laki-laki tidak dijelaskan namanya siapa. Tapi laki-laki itu bukan pacaran asal pacaran. Dia berkata kepada Nadia, "Nadia, abang sangat mencintai kamu. Dan abang mau buktikan cinta abang dengan pengorbanan. Abang mau merantau ke New Delhi. Abang mau perbaiki nasib. Abang mau kumpulin duit. Lalu abang akan kembali dan menikahi kamu, Nadia. Nadia, apakah kamu bersedia menunggu abang kembali?" Nadia bilang, "Abang kan ini India abang Nadia tetap setia Oke. Singkat cerita, maka hari H ditentukan, abang akan berangkat menuju stasiun kereta. Di stasiun kereta itu, sekitar stasiun ada pohon besar mirip pohon beringin. Lalu di bawah pohon itu abang menatap Nadia yang memakai pakaian ala-ala India, sari biasa ya, cewek-cewek India, anting di hidung, cantik lah. Lalu abang menatap Nadia dan berkata, "Nadia, aku mau waktu aku kembali, kamu tetap berdiri menunggu aku di bawah pohon ini dengan memakai pakaian yang sama. Apakah kamu berjanji, Nadia?" Nadia berkata, "Abang Nadia janji iya kan." Lalu singkat cerita abang pergi Waktu abang pergi, Nadia kembali melakukan aktivitas seperti biasa di rumahnya. Bantu mama, cuci piring, cuci pakaian, termaksud kasih makan babi. Karena orang India makan daging babi juga, piara babi juga. 1 bulan pertama, waktu kereta masuk, Nadia pergi di bawah pohon yang sama, pakai pakaian yang sama, menatap ke gerbong kereta sambil menatap penumpang turun satu persatu. Tapi abang tidak ada Nadia pulang, lakukan aktivitas seperti biasa. Bulan kedua, bulan ketiga, seterusnya bulan ke-6, bulan ke-8, sampai tahun pertama kereta masuk. Nadia pergi di bawah pohon, pakai pakaian yang sama, menatap ke kereta api, lihat penumpang turun satu-satu. Abang nggak nongol-nongol. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, Nadia melakukan hal yang sama. Sampai tetangga-tetangga berkata, "Nadia sudah gila Nadia sudah gila ini. Kenapa kau tunggu laki-laki tidak jelas? Ada anak-anak muda yang lain datang, Nadia. Kalau abang terlalu lama beta ada Iya kan, mereka kasihan Nadia. Nadia kalau terlalu lama ada pace mace kuts hota Tapi Nadia tidak gubris. Nadia tetap bilang, sekali abang tetap abang Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, Nadia melakukan hal yang sama. Omongan tetangga semakin menjadi-jadi. Nadia cantik-cantik tapi gila, cantik-cantik tapi miring. Jam 7:05, ini kan posisinya begini. Jam 7:05 tuh begini.
tahun ke-9, tahun ke-10 Nadia melakukan hal yang sama. Tahun ke-10 Nadia datang di bawah pohon pakai pakaian yang sama, menatap ke gerbong kereta, melihat penumpang satu-satu turun. Nadia cek ada yang mirip abang, tapi bukan abang. Hati mulai kacau. Tahun ke-11, 12, 13, abang tidak ada. 14, tahun ke-15, Nadia tunggu. Pas Nadia datang tunggu, bertepatan ada gubernur mau datang kunjungi daerah itu. Semua persiapan seperti biasalah, pemerintah daerah sudah siap. Warna-warni, kan orang India juga warna-warni kayak orang Papua juga. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Bapak mama tahu apa yang terjadi? Semua sibuk sambut gubernur. Nadia datang di bawah pohon pakai pakaian yang sama, sambil tetangga bilang, gila datang. Nadia sudah tahu, memang tak terhindarkan. 15 tahun penantian. Itu kau bilang cewek-cewek di Bintuni, oh selamat tinggal. Masih nggak balik aku sama orang suku lain Dan apa yang terjadi? Sementara Nadia menatap ke sana, pemerintah lagi sibuk urus gubernur di sana. Nadia lihat, tidak ada. Tapi sementara Nadia perhatikan ke sana, karena tahulah kereta kan bagian depan itu yang khusus pejabat kan, yang ini yang ekonomi punya. Sambil lihat-lihat, Nadia lihat kayak ada yang jalan datang ke dia. Nadia lihat Pak Gubernur datang ke Nadia. Nadia bingung dong, loh ngapain Pak Gubernur datang? Semakin dekat, Nadia kayak kurang enak gitu kan. Kenapa Pak Gubernur datang? Lalu gubernur ini datang ke Nadia dan gubernur berkata, Nadia lihat bagaimana ya? Gubernur bilang begini, Nadia kita menikah. Nadia lihat ternyata gubernurnya ini pacarnya. Penantian tidak sia-sia. Dia datang bukan kunjungan kerja, dia mau lihat pacarnya masih ada di bawah pohon itu atau tidak, masih pakai pakaian itu atau tidak. Dengar jemaat, kasih Allah melanda kita malam ini, dan dia minta kita setia sampai dia datang. Waktu dia kembali, dia mau kita ada dalam daerah keselamatan, dalam daerah kekudusan, dalam daerah kesetiaan, berpakaian cinta akan dia. Dia pasti kembali, Yesus pasti kembali. Dia mau orang Bintuni setia, orang Bintuni yang dilawat oleh kasih Allah. Maukah Anda setia? Yesus pasti kembali, dia pasti kembali. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-37. Ayat ini berkata begini, Ibrani 10 ayat 37. Silakan dibacakan. Amin. Iya, Yesus sudah mau datang. Dia tidak akan tahan-tahan. Saudara sudah siap untuk kedatangan Yesus? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai, mari kita berdiri bersama-sama. Para pelayan silakan ada di depan. Tuhan Yesus ajaib, terpujilah namamu, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa.